Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berkenalan dengan jenis-jenis fiil, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar, maka kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tentang fiil tersebut. Kita akan mulai dari bagian terkecil dari sebuah fiil, yaitu unsur fiil. Nah, dalam unsur fiil ini kita belajar bagaimana fiil dibentuk dan apa saja sih yang membentuk fiil tersebut. Ayo kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akan memulai dari fakta-fakta tentang fiil. Yang pertama, fakta pertama. Fiil dalam bahasa Inggris dikenal dengan verb. Dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan verba atau kata kerja. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata kerja tidak terikat dengan waktu, yaitu kalau makan siang makan, kalau makan malam makan, kalau makan pagi tetap makan. Sedangkan bahasa Inggris verbnya itu terikat dengan waktu, ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan dalam bahasa Arab juga fiil atau kata kerjanya terikat dengan waktu. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Begitulah fakta yang pertama tentang fiil. Yang kedua, asal semua fiil adalah fiil madi. Maksudnya, fiil mudhari dan fiil amar berasal dari fiil madi, yaitu cara kita mengubah ke fiil mudhari ke fiil amar yaitu dari fiil madi. Dengan fiil madi kita bisa mengubah fiil tersebut menjadi fiil mudhari dan fiil amar. Tentu ada tata caranya dan bagaimana kaidahnya. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut di pertemuan yang selanjutnya. Karena pada pertemuan kali ini kita fokus membedah tentang unsur-unsur fiil itu tersendiri. Nah, seperti dalam bahasa Inggris, verb 2 dan verb 3 itu dibentuk dari verb 1. Misalnya verb 1-nya N. Nah, maka verb 2-nya bisa kita tambahkan ed. Jadi ended. Nah, seperti itulah gambaran cara membentuk dari fiil madi ke fiil mudhari dan fiil madi ke fiil amar. Karena bahasa Arab juga memiliki kaidah-kaidahnya tersendiri. Yang ketiga, fiil pada umumnya terdiri dari 3 huruf asli. Maksudnya huruf asli, huruf tersebut jika ia berada di fiil mudhari, di fiil amar, dan fiil madi tetap ada. Seperti contoh, kataba, yaktubu, dan uktub. Kataba adalah fiil madi, yaktubu adalah fiil mudhari, dan uktub adalah fiil amar. Nah, dari ketiga kata tersebut kita perhatikan mana huruf aslinya. Nah, huruf asli ialah huruf yang tidak akan hilang jika ia berubah dari fiil satu ke fiil yang lainnya. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa huruf yang tidak hilang ada 3. Yang pertama, huruf kaf. Di dalam kata-kata ba, huruf kaf ada di posisi pertama. Dalam fiil mudhari yaktubu, huruf kaf ada di urutan kedua, yaitu tetap ada walaupun harokatnya berubah, karena itu ada kaidahnya tersendiri. Yang ketiga, uktub, di mana ada huruf kafnya juga. Dia terletak di urutan kedua dan dia berharokat sukun. Nah, sedangkan huruf ya dan huruf alif di fiil madi tidak ada, huruf ya hanya ada di fiil mudhari, dan di fiil amar tidak ada. Sedangkan huruf alif di fiil madi tidak ada dan fiil mudhari tidak ada. Maka huruf ya dan huruf alif dinamakan huruf ziyadah, huruf tambahan, huruf yang bukan asli. Dia ditambahkan hanya untuk membentuk kaidah-kaidah fiil tersebut. Seperti huruf ya yang ditambahkan karena ia ingin membentuk fiil mudhari, dan huruf alif yang ditambahkan karena dia ingin membentuk huruf amar atau fiil amar. Nah, huruf selanjutnya yang huruf pertama ialah kaf, huruf selanjutnya ialah ta, di mana ta di fiil madi ada, di fiil mudhari ada, dan di fiil
amr juga ada. Yang selanjutnya ialah ba. Ba di fi'il madi ada, dan di fi'il mudhari ada, dan di fi'il amr juga ada. Maka dari poin yang di atas, fakta poin yang di atas yang ketiga, fi'il pada umumnya terdiri tiga huruf asli, terbukti bahwa fi'il pada umumnya terdiri dari tiga huruf asli. Jika lebih dari tiga huruf, maka huruf yang lainnya ialah huruf tambahan atau huruf ziyadah. Unsur fi'il. Unsur fi'il ialah bagian terkecil pada fi'il atau kata kerja yang membentuk fi'il atau kata kerja tersebut. Unsur fi'il ada tiga. Yang pertama fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Mengapa dinamakan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari dulu acuan fi'il dalam bahasa Arab. Acuan fi'il dalam bahasa Arab yaitu kata fa'ala. Nah, fa'ala di sini ialah sebagai acuan fi'il dalam bahasa Arab, yang mana fa fi'il diambil dari huruf pertamanya fa'ala, yaitu huruf fa, maka dinamakan dengan fa fi'il. Setiap fi'il madi yang pada urutan pertama itu disebut dengan kata fa fi'il atau istilah fa fi'il. Yang kedua, acuan yang kedua, huruf kedua pada acuan fi'il dalam bahasa Arab ialah ain, maka unsurnya disebut dengan unsur ain fi'il. Yang ketiga, acuan fi'il dalam bahasa Arab ialah huruf lam, karena fa'ala huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam, maka yang huruf urutan ketiga disebut dengan lam fi'il. Karena dalam acuan fi'il bahasa Arab huruf ketiga ialah lam, maka unsur tersebut, unsur fi'il yang tiga tersebut diambil dari acuan fi'il dalam bahasa Arab, di mana fa fi'il diambil dari huruf urutan yang pertama, ain fi'il diambil dari huruf urutan kedua, dan lam fi'il diambil dari huruf urutan yang terakhir. Nah, apa gunanya kita mempelajari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il? Karena jika kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu shorof, maka guru-guru akan menyebut huruf pertama pada fi'il itu bukan dengan sebutan huruf pertama pada fi'il harokatnya harus apa, tapi fa fi'il harokatnya harus doma, fathah, dan lain-lain. Maka kita wajib mengetahui mana itu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il agar kita tidak keliru dan tidak salah dalam memberikan harokatnya jika kita diminta oleh seorang dosen atau seorang guru untuk mengerjakan materi-materi tentang nahwu. Misalnya fa fi'ilnya harus majrur, fa fi'ilnya harus apa itu, atau ain fi'ilnya harus apa, karena ini merupakan unsur dasar dari bahasa Arab. Maka ini penting, jika kita ingin mempelajari bahasa Arab, kita harus mempelajari tentang unsur fi'il ini dalam rangka mempelajari fi'il secara mendalam. Yang selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara menentukan unsur fi'il, yaitu fa fi'il, lam fi'il, dan ain fi'il. Yang pertama, kata pertama ialah kata ba. Fa fi'il dalam kata tersebut ialah huruf kaf. Mengapa huruf kaf? Karena huruf kaf terletak pada urutan yang pertama, seperti pada kata fa'ala, yang mana huruf fa ialah urutan yang pertama. Yang selanjutnya huruf ta atau ain fi'il. Ain fi'il dalam kata-kata ba ialah huruf ta, karena huruf ta berada di posisi yang kedua seperti huruf ain pada kata fa'ala. Yang selanjutnya ialah mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya ialah kata ba. Maaf, saya salah, ialah huruf ba. Mengapa huruf ba? Karena
huruf ba terletak pada posisi yang ketiga di kata ba, seperti huruf lam pada kata fa'ala. Maka huruf ba disebut dengan istilah lam fi'il. Yang selanjutnya sama seperti yang di atas, tetapi hanya beda mana fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya. Posisinya tetap sama. Seperti huruf ja sebagai fa fi'il karena dia pada urutan yang pertama, dan huruf lam sebagai ain fi'il karena dia urutan yang kedua, walaupun dia hurufnya lam. Dia bukan lam fi'il karena dia urutan kedua. Jika dia urutan terakhir, maka ia disebut lam fi'il walaupun hurufnya lam. Walaupun hurufnya lam karena dia pada urutan kedua, maka dia disebut dengan ain fi'il. Tetap saja dengan sebutan istilah ain fi'il karena dia pada urutan yang kedua. Kita harus menyesuaikan dengan acuan fi'il dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ialah huruf sa atau huruf sin. Ia ialah lam fi'il dari kata tersebut karena ia terletak pada posisi ketiga atau posisi akhir. Yang selanjutnya kata qoro'a. Ain fi'ilnya posisi keduanya dalam kata tersebut ialah huruf ro. Sedangkan lam fi'ilnya ialah huruf hamzah atau huruf alif. Yang selanjutnya ialah fa fi'ilnya ialah huruf qaf karena ia terletak di urutan pertama. Mungkin sekian pelajaran pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.